Saudara, saya mau katakan, orang yang mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan kesediaan untuk berkorban, itu biasanya orang yang sudah juga menerima kasih yang besar dari Tuhan. Orang yang paling berdosa, orang yang paling bersalah, ya, secara sosial, masyarakat, dan juga di hadapan Tuhan. Tapi ketika orang itu berbalik kepada Tuhan, dia akan menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya mengatakan sekali lagi, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Apapun keadaan saudara, pergunakan kesempatan yang ada. Destiny kita, alasan kenapa kita ada di muka bumi ini, untuk kita menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Saudara, yang ketiga, ketika Tuhan sudah memulai satu hubungan, satu connection, lalu dia mulai menyampaikan kebenaran, dia mulai mengkomunikasikan kebenaran. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Kita lihat di ayat selanjutnya. Ayat yang ke-39, saudara, dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Dan banyak orang dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Saya percaya, saudara, bukan hanya karena perkataan itu, tetapi karena ada perubahan dalam diri wanita itu. Amin. Sehingga orang itu menjadi percaya. Saudara bisa menginjili seseorang yang belum percaya Tuhan sampai mulut saudara berbusa, tapi orang itu gak akan pernah berubah. Tapi ketika kehidupan saudara mengalami perubahan, dan perubahan itu akan berpengaruh kepada orang-orang di sekeliling saudara. Action speaks louder than words. Tindakan itu berbicara lebih kuat dibandingkan dengan sekedar kata-kata saudara. Semua orang bisa bicara tentang Tuhan. Semua orang bisa bicara tentang Injil. Semua orang bilang, oh saya sudah berdoa ini, berdoa itu. Kalau perlu 26 jam saya berdoa. Tapi apakah kita sudah menghasilkan buah-buah yang Tuhan minta? Buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa dalam kehidupan. Itu yang dilihat orang, saudara. Dan perubahan itu dimulai dari perubahan cara berpikir. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pola pikir kita terlebih dahulu berubah, saudara. Melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Memikirkan segala sesuatu dari cara pikirnya Tuhan. Merasakan segala sesuatu dari cara merasanya Tuhan. Kita tidak punya Tuhan yang selalu menuntut ini dan itu, tetapi Tuhan yang selalu memberi contoh, memberi teladan. Dan saya berdoa, saudara, supaya setiap kita yang ada di tempat ini mengalami perubahan itu, supaya kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan buat orang lain. Kasih Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita bagikan kasih itu kepada orang di sekeliling kita, tanpa memandang muka, tanpa memandang siapa dia. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu,
satu perubahan. Bukan hanya dalam kehidupan kita, tapi juga kehidupan orang lain. Amin. Yang pertama, kalau saudara mau perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, terhubung dengan Tuhan senantiasa. Terhubung dengan Tuhan itu bukan bicara tentang, oh saya harus berdoa sekian jam di kamar, gak ada yang boleh ganggu, termasuk suami saya. Awas kalau kamu ganggu, kamu bisa kena kutuk nanti. Cuman dasar. Tapi saya belum makan, udah kamu masak sendiri. Urusan saya dengan Tuhan. Rohani ya kelihatannya. Bukan seperti itu, saudara. Ketika saudara melakukan aktivitas saudara, apapun itu sepanjang hari, ketika hati saudara, hidup saudara terhubung dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Amin. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita juga akan terhubung dengan sesama. Itulah lambang salib. Bicara tentang relation with God, relation with others. Itu salib. Yang kedua, selalu berbicara, komunikasi dengan Tuhan. Lewat doa, lewat apapun. Apakah kalau kita berdoa itu harus selalu sembunyi di sebuah ruangan? Tidak. Kapanpun saudara, apapun yang saudara lakukan, dimanapun saudara berada, saudara tetap bisa berdoa. Saudara tetap bisa berdoa. Sambil nyetir, sambil masak, sambil maaf, buang air kecil mungkin. Kita tetap bisa berdoa, berkomunikasi. Dan biarkan Roh Kudus juga berbicara kepada kita. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kejadian di sekitar kita, lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita, Tuhan berbicara. Baru yang ketiga, perubahan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara, saya mau katakan, mengalami perubahan itu bukan satu yang waktu yang singkat, memerlukan waktu yang panjang. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang gak enak, hal-hal yang menyakitkan, itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita berubah. Supaya kita berubah. Dan saya percaya perempuan Samaria aja Tuhan tolong, apalagi kita di sini. Amin. Mungkin kita merasa lebih baik dari perempuan Samaria. Tapi saya mengatakan, tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Dosa adalah tetap dosa. Ya. Ketika engkau memikirkan sesuatu yang buruk tentang saudaramu, itu sebuah dosa, pelanggaran. Saudara, tim Power Character sudah meluangkan waktu mereka, sudah mengorbankan dana mereka untuk sebuah visi transformasi, perubahan. Tapi itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Seringkali kita menuntut orang lain untuk berubah, tapi kita sendiri nggak mau berubah. Mustahil. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sekali waktu saya melayani di kota Düsseldorf, ada seorang ibu. Sepertinya ibu ini pendidikannya cukup tinggi. Dia menikah dengan seorang Jerman. Dia selalu menuntut suaminya untuk berubah. Dia selalu menuntut anaknya untuk berubah. Dia selalu menuntut orang lain untuk berubah. Kami katakan cuma satu hal, ibu, kalau mau melihat perubahan suamimu, anak-anakmu, orang lain di sekitar ibu dulu yang harus berubah. Diam ya. Saudara, kadang-kadang kebenaran itu satu hal yang
nggak enak untuk didengar, betul? Tapi ketika kita mau melakukan kebenaran itu, berkat Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Amin. Ketika kita mau merendahkan hati kita, ketika kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan menghargai semua itu. Tuhan memperhitungkan semua itu sebagai sebuah kebenaran. Berapa banyak yang hidup mau dipulihkan? Amin. Saya juga mau, saudara, saya mau angkat tangan nomor 1. Karena saya juga rindu untuk terus dipulihkan, untuk terus diperbaharui, untuk terus mengalami perubahan. Tidak ada yang instan. Kalau kita bicara perubahan, butuh sebuah proses, butuh sebuah pengorbanan, butuh sebuah komitmen. Tuhan mengasihi persekutuan doa Sion. Tuhan mengasihi setiap saudara yang di tempat ini. Apapun keadaan saudara, apapun masalah saudara. Kalau perempuan Samaria mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia berubah, bagaimana dengan kita? Pilihannya ada di tangan kita, saudara. Dan saya percaya Tuhan tidak bertanya kepada kita, mampukah kamu? Tidak. Tapi maukah kamu? Amin. Ketika kita mau, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kuat kuasa Allah. Filipi 2. Kita buka Filipi 2 sebagai ayat penutup. Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat 12 dikatakan firman Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 sama-sama kita baca, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Bukan usaha kita, saudara, tapi Allah yang mengerjakan. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan energeo. Tuhan yang memberikan energi, Tuhan yang memberikan tenaga, Tuhan yang memberikan kuasa. Tapi ada bagian kita yang juga harus kita lakukan. Ingat, Tuhan adalah bukan satu pribadi yang memaksa kita melakukan benar, tapi Dia mau kita untuk bekerja sama dengan Dia. Amin. Dia yang akan memampukan kita, saudara. Ketika kita mau, Dia yang memampukan kita. Maukah saudara dipakai Tuhan secara luar biasa hari-hari ini? Amin. Mari kita bebaskan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita, merubah kita terlebih dahulu, cara berpikir kita, cara pandang kita, perilaku kita, kehidupan kita. Saudara, saya berdua dengan istri pernah dipercayakan menjadi seorang gembala beberapa tahun. Tapi oleh karena satu dan lain hal, akhirnya kami melepaskan jabatan itu, posisi itu, dengan satu tujuan, untuk kami melayani dalam kapasitas yang lebih besar. Saudara, untuk saudara mengalami sesuatu yang lebih besar dalam hidup saudara, kadang saudara harus melepaskan apa yang saudara miliki saat ini. Kepentingan pribadi, ego saudara, posisi saudara diletakkan. Ya. Pekerjaan itu pelayanan, Pak. Melayani sama dengan bekerja, bekerja sama dengan
melayani. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Nah, orang kadang-kadang suka membeda-bedakan, melakukan pemisahan. Oh, saya bekerja, saya melayani. Kalau saudara bekerja tapi saudara tidak melakukannya seperti untuk Tuhan, buang waktu. Ketika saudara melayani, asal melayani tidak seperti melayani untuk Tuhan, buang waktu. Ketika saudara datang ke tempat ini tapi hati saudara tidak terpaut sama Tuhan, sia-sia. Tapi ketika saudara bekerja, saudara melayani, saudara datang di tempat ini, saudara lakukan itu seperti itu, saudara melakukan untuk Tuhan, saudara akan diberkati. Amin. Saudara lepaskan, belajar melepaskan hak. Ya. Ketika saudara lakukan itu, sesuatu yang lebih besar Tuhan sudah sediakan di depan saudara. Amin. Kami melayani banyak orang dari berbagai kalangan, dari latar belakang keyakinan yang berbeda. Tidak sedikit dari agama lain datang. Sudah lebih tahu, kurang lebih 5 tahun terakhir ini kami banyak belajar dari mentor kami, Bapak Yakub Esra. Di gereja kami tidak dapatkan itu, tapi ketika kami melepaskan hak, Tuhan sediakan sesuatu yang lebih besar lagi. Tahun 2002 sampai 2006, saudara, saya pernah melayani di Belanda, bolak-balik. Dalam pelayanan kadang-kadang Tuhan izinkan ada gesekan-gesekan, ada perbedaan-perbedaan. Sampai ada satu orang bilang ketika kami berselisih, Pak Firman itu tidak akan datang lagi ke Belanda. Dia coba melepaskan kutuk sama saya. Tapi saya tahu pembelaan itu datang dari Tuhan. Buktinya dalam setahun terakhir ini, saudara, ini kali yang ketiga saya menginjakan kaki di Belanda. Semuanya karena pembelaan Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kuat gagah kami, bukan. Pembelaan Tuhan. Ada banyak orang-orang, waktu kami mulai bertobat, kami mulai dipakai Tuhan, seperti ada percepatan, kami dibawa lari, saudara. Belum waktunya, waktu saya diminta menjadi gembala, Pak, jangan saya, wakil Bapak itu lebih pantas, saya bilang. Tidak, Tuhan bicara Anda. Wah, ada banyak yang gonjang-ganjing begini-begini. Saudara tahu, satu persatu yang mengutuki kami, yang ngomongin kami di belakang, berguguran, saudara. Berguguran. Sekali lagi, saya tidak mau menyombongkan diri, tapi jangan usik orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Seperti Daud terhadap Saul, dia tahu Saul itu melakukan hal yang tidak baik terhadap dia, tapi dia mau taat sama Tuhan. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukan itu. Lihat pembelaan Tuhan terhadap Daud, luar biasa. Akhirnya Saul mati di pedangnya sendiri. Ya. Tapi Daud terus, memang Daud juga bukan orang yang mulus-mulus saja perjalanan imannya. Dia cepat jatuh, tapi dia mau sadar, dia berbalik. Anugerah Tuhan turun atas kehidupan Daud. Saudara, sama dengan kita. Kita sedang berjalan di dalam perkenanan Allah. Gunakan kesempatan itu, gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Dan saya percaya ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kekuatan, kuasa, energi yang dari Tuhan itu